Hai, kamu pernah nggak sih dengar orang ngomong kayak gini? Udahlah Jo, kalau nggak tahu mau kuliah apa, atau kalau malas kuliah, masuk manajemen aja. Kalau di lingkungan sekitar aku, banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Tapi, apakah emang iya? Kalau kamu malas mau kuliah, ya udah ambil jurusan manajemen aja. Emang di manajemen itu kita belajar apa aja sih? Hari ini aku mau share ke kamu tentang gambaran umum apa-apa aja yang kita pelajari di jurusan manajemen. Yang pertama, di dalam jurusan manajemen, teman-teman pasti akan belajar ilmu manajemen secara umum. Mulai dari teman-teman melakukan perencanaan, lalu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mengelola tim teman-teman, kemudian bagaimana teman-teman memimpin sehingga bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, dan bagaimana kita mengevaluasi kinerja dari organisasi kita. Secara umum, ada 3 konsentrasi atau 3 subbidang dari manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran ini, kita belajar untuk menempatkan sebuah brand atau sebuah merek ke dalam pikiran orang lain. Contoh gampangnya, waktu aku sebut mie instan, yang pertama kali teman-teman pikirkan pasti Indomie yang gambar bungkusnya seperti ini nih. Itu adalah salah satu contoh kalau brand atau merek Indomie ini berhasil melekat di pikirannya teman-teman. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia, kita belajar untuk melihat kira-kira sumber daya manusia seperti apa yang sebuah perusahaan butuhkan. Kira-kira orang yang harus memiliki kemampuan seperti apa, atau orang yang harus memiliki sikap seperti apa yang cocok di perusahaan ini, atau cocok dengan pekerjaan yang tersedia. Kemudian perusahaan akan melakukan rekrutmen tenaga kerja atau bahkan nanti melatih tenaga kerja tersebut sehingga bisa menjadi profesional di bidangnya. Salah satu contoh pengelolaan sumber daya manusia yang baik itu bisa kita lihat di perusahaan Volkswagen yang logonya seperti ini. Nah, perusahaan produsen mobil asal Jerman ini terkenal dengan sebuah sistem yang namanya co-determination. Jadi, sistem co-determination ini adalah sistem yang melibatkan karyawan melalui sebuah badan yang namanya serikat kerja untuk mengambil keputusan. Jadi, kalau para petinggi perusahaan ingin memutuskan sesuatu, mereka harus melibatkan para pekerja yang diwakili oleh serikat kerja ini. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana mengelola uang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisa terus menghasilkan laba bagi perusahaan. Contoh sederhana, misalnya kamu diberi uang jajan oleh orang tua 100.000 per minggu. Kamu punya pilihan, apakah 100.000-nya ini akan kamu jajanin semua, atau sebagian kamu tabung, sebagian kamu jajanin. Atau bisa aja kamu memilih untuk membuka online shop kecil-kecilan, jadi uang 100.000 ini bisa bertambah di kemudian hari. Nah, pengambilan keputusan seperti inilah yang akan kita pelajari di dalam manajemen keuangan. Selain belajar ilmu manajemen secara umum yang nantinya akan kita perdalam di masing-masing konsentrasi, kita juga belajar prinsip-prinsip ekonomi secara umum, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berkaitan dengan ekonomi pada lingkungan yang lebih sempit, contohnya pada pasar atau pada rumah tangga. Biasa ekonomi mikro identik dengan hukum permintaan dan juga penawaran, yang grafiknya seperti ini loh. Contohnya, sesuatu yang limited edition atau yang penawarannya itu terbatas, pasti harganya mahal kan? Nah, itu adalah contoh sederhana dari hukum penawaran dan permintaan. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro berkaitan dengan ekonomi di lingkungan yang lebih luas, contohnya di suatu negara. Salah satu hal yang dibahas di dalam ekonomi makro adalah berkaitan dengan PDB. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya, jadi kalau kamu belum nonton, kamu bisa klik link di atas sini ya. Nah, selain belajar ilmu manajemen secara umum, ilmu ekonomi secara umum, kamu juga akan belajar yang namanya leadership atau kepemimpinan. Kamu akan melihat berbagai macam gaya kepemimpinan yang ada dan bagaimana situasi yang cocok untuk menerapkan suatu gaya kepemimpinan. Seorang manajer juga penting untuk menguasai prinsip-prinsip dasar dari akuntansi. Nah, maka dari itu teman-teman juga akan belajar akuntansi dasar di dalam jurusan manajemen ini, agar teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih objektif dan lebih baik sesuai dengan laporan dan data yang ada,
dan teman-teman dihindarkan dari kejadian yang tidak diinginkan, contohnya penipuan. Nah, itu gambaran umum tentang apa yang dipelajari di dalam jurusan manajemen. Gimana? Apa kamu tertarik untuk masuk dalam jurusan manajemen? Semoga video ini bisa membantu kamu untuk mengenal seperti apa itu jurusan manajemen. Kalau kamu suka video seperti ini, support aku ya dengan cara subscribe, dan jangan lupa bagikan juga ilmu yang sudah kamu dapat ke teman-temanmu yang lain. See you!